Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Kita sekarang sudah memasuki Sasih Sada, bulan yang ke-12 di tahun Saka. Purnama Sada akan berlangsung pada 22 Mei nanti. Lalu tilem atau bulan mati Sasih Sada jatuh pada tanggal 6 Juni. Karena Sada adalah Sasih atau bulan yang ke-12, apakah setelah tanggal 6 Juni kita memasuki bulan pertama tahun Saka atau Sasih Kasa? Ternyata tidak. Sebab tanggal 6 Juni kita memasuki Sasih Mala Sada. Apa makna embel-embel mala itu? Arti harfiahnya adalah buruk. Artinya bulan atau sasih yang tidak baik. Ini adalah sasih tambahan atau sasih yang didobelkan. Boleh disebut sebagai sasih ke-13 yang tidak normal. Tidak setiap tahun ada. Umumnya disebut nampih sasih. Artinya sasih itu memang ditampih atau ditumpuk. Purnama Mala Sada berlangsung pada 21 Juni 2024 dan tilem Mala Sada berlangsung 6 Juli. Nah, setelah itulah sasih menjadi normal kembali. Artinya mulai dari sasih yang pertama tahun Saka, yaitu Sasih Kasa. Saya tidak ingin dalam tayangan ini menyajikan hal-hal yang rinci, terutama bagaimana cara menghitung kok ada 2 bulan dengan nama sasih yang sama. Yang satu hanya ditambahkan kata mala saja. Saya hanya ingin berbagi. Kenapa kalender Saka yang kita pakai harus ada nampi sasih? Satu-satunya sistem kalender yang ada di dunia di mana bulannya dalam setahun ada 13 bulan dalam kurun waktu tertentu. Memang tidak setiap tahun terjadi. Inilah uniknya umat Hindu Nusantara. Mari kita bangga dengan keunikan ini. Kalender yang ada di dunia punya 2 sistem sebagai penghitung peredaran waktu. Yang pertama, sistem kalender dengan menghitung waktu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ini disebut dengan Surya Permana. Dalam bahasa internasional disebut solar system. Yang kedua, sistem kalender dengan menghitung waktu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Ini disebut Chandra Permana atau bahasa internasionalnya lunar system. Bulan dan bumi kita tahu adalah planet yang berputar sesuai rotasinya yang tetap. Dan matahari tentulah tidak berputar tetapi diam di tempatnya. Perputaran bumi dan bulan itu berbeda jarak. Berbeda jarak tempuhnya dan berbeda pula durasi putarnya. Bumi mengelilingi matahari selama 365 setengah hari dalam satu putaran yang dijadikan bilangan setahun. Kalau kita bulatkan menjadi 366 hari dengan catatan setiap 4 tahun ada tambahan 1 hari. Itu sebabnya tambahan itu ada di bulan Februari tanggal 29 yang disebut tahun Kabisa. Sedangkan sistem Chandra, bulan mengelilingi bumi dalam setahun selama 354,6 hari. Kalau dibulatkan jadi 355 hari. Nah, kalau keduanya dipersandingkan antara Surya Permana dengan Chandra Permana,
maka ada selisih 10 atau kadang 11 hari dalam setahun. Kalender Masehi yang berdasarkan sistem Surya Pramana ditetapkan oleh dunia internasional sebagai kalender yang dijadikan pedoman. Kita menyebutnya sebagai kalender Masehi. Sementara kalender dengan sistem Chandra Pramana dipakai oleh banyak komunitas yang umumnya berdasarkan agama dan budaya. Umat Islam, Hindu, Buddha, Cina, dan mungkin ada yang lain memakai sistem Chandra Pramana dengan nama-nama bulan tertentu. Tidak sama. Kalender yang dipakai umat Islam disebut kalender Hijrah, adalah sistem Chandra Pramana, sama dengan kalender Saka yang dipakai di Bali. Tapi kalender Hijrah tidak ada nampisasi. Nama-nama bulan seperti Ramadan, Syawal, dan lainnya tidak pernah double dalam setahun. Tidak ada misalnya Mala Ramadan atau Mala Syawal. Itu sebabnya hari raya umat Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, dan seterusnya selalu maju setiap tahun jika dibandingkan dengan kalender Masehi. Sedangkan hari raya Hindu yang memakai pedoman Sasi seperti Nyepi, Siwaratri tidak pernah bergeser jauh dari bulan Masehi. Nyepi selalu di bulan Maret atau awal-awal bulan April. Tidak pernah sekalipun bergeser ke bulan Februari atau Mei misalnya. Begitu pula Siwaratri selalu di bulan Januari. Bisa awal, bisa pertengahan, bisa akhir. Kenapa? Karena secara berkala, setiap 2 atau 3 tahun ada sasi yang didobelkan yang disebut nampi sasi itu. Nampi adalah bahasa Bali yang artinya ditumpukkan. Pertanyaannya, kenapa kalender Saka kok ada nampi sasi? Ini menyangkut sejarah kehidupan manusia di mana kalender itu dipakai komunitas tertentu. Kalender Hijrah lahir di Arab Saudi sebagai peringatan pertanda hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tidak ada kaitan dengan alam semesta. Sedangkan kalender Saka dikaitkan dengan alam semesta dan terutama musim. Bagaimana memadukan nama-nama sasih yang selalu seirama dengan urusan musim, karena komunitas umat di saat-saat itu adalah masyarakat agraris. Boleh disebut tahun Saka adalah tahunnya masyarakat agraris. Beda dengan di Gurun sana. Misalnya begini, bulan pertama yang disebut Sasih Kasa dimulai dengan musim buah-buahan, dengan udara yang mulai dingin. Kira-kira pada bulan Juni atau Juli. Sasih Karo, bulan kedua, disebut sebagai puncaknya dingin. Matahari terik dan kemarau karena buah kopi sedang dijemur. Sasih ketiga masih dingin dan bunga mulai mekar. Sasih Kapat mulai pancaroba. Karena bunga banyak mekar, maka hari-hari baik untuk persembahyangan agama. Sasi kelima, siap-siap turun ke sawah. Juga di masa jeda itu, ritual feodalan yang semakin berkurang, maka banyak ada acara perkawinan. Lanjut sasi ke-6, ke-7, ke-8 mulai menanam padi. Sasi ke-9 mulai banyak kotoran, baik kotoran secara fisik maupun kotoran secara rohani. Diceritakan anjing banyak berseliweran dan menggonggong, katanya istilah di kampung buang ke sana. Maka kita wajib mulat sarir melakukan taur di akhir, di ujung sasi ke sana, dan besoknya kita nyepi
tahun baru Saka pada penanggal pisan sasih kedase. Sasih kedase itu semuanya kembali bersih. Namanya kedase, kedas, mekedas, kedas, begitu orang kampung menyebutnya. Dan itu terus berlangsung seirama dengan musim. Umat sedharma, dalam tradisi masyarakat Hindu ada keyakinan bahwa untuk melakukan kegiatan dalam kaitan kehidupan maupun kegiatan keagamaan, hendaknya memperhitungkan keharmonisan alam semesta. Dalam hal pertanian, ada saat kapan harus menanam padi, kapan harus panen, yang diatur dalam organisasi sistem subak. Pembagian itu disebut dengan kertemase. Dalam penelitian modern, sistem kertemase ini juga sangat baik untuk membasmi hama dan kesuburan tanahnya. Jadi tidak ada misalnya di sawah ini orang menanam padi, lalu di sebelahnya menjemur kopi dan menanam palawija. Hama akan sulit diberantas. Demikianlah konsep adanya nampi sasih ini untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan, baik pertanian maupun kerohanian. Konsep yang mengharmoniskan bertemunya tahun surya dan tahun candra. Agar keharmonisan surya dan candra terjadi, maka dibuatlah sasih yang ke-13. Itulah nampi sasih. Kenapa nampi sasih selalu terjadi pada sasih-sasih akhir, yaitu sasih ke-11 Jesta dan sasih ke-12 Sada? 2 tahun lalu, pada 2022 tahun Masehi, nampi sasih di sasih Jesta. Sekarang di tahun 2024 ini, nampi sasih di sasih Sada. Karena ini adalah tambahan, tentulah yang dipilih pada sasih-sasih terakhir. Dan ternyata leluhur kita di masa lalu tepat pula memperhitungkan dengan musim. Kalau nampi sasihnya di bulan-bulan awal, katakanlah sebelum sasih kapat atau sebelum sasih kesana, tentu umat akan bingung menyelenggarakan upacara keagamaan. Karena sasih dengan tambahan nama mala itu sudah pasti tidak baik untuk ritual keagamaan. Pedoman ini ternyata sudah didokumentasikan dalam Lontar Purwaning Wariga. Dalam lontar ini ditentukan nampi sasih dilakukan pada sasih Jesta dan sasih Sada yang sekarang kita nikmati. Tapi sebulan lagi, karena sekarang ini adalah sasih Sada yang murni. Kapan nampi sasih di Jesta dan kapan nampi sasih di Sada? Pedomannya sudah sangat jelas. Rumusannya adalah dilihat dulu tahun Saka itu. Bilangan tahun Saka itu dibagi 19. Kalau hasil pembagian itu ada sisa 3, 8, 14, dan 16, maka nampi sasih terjadi di sasih Sada, seperti sekarang ini. Sedangkan jika sisanya ada 6, 11, dan 19, nampi sasih di sasih Jesta. Jadi, pedomannya sudah ada. Misalnya, 2 tahun lalu di tahun 2022 Masehi, tahun Sakanya 1944. Kalau ini dibagi 19 dapat angka 102 dengan sisa 6. Karena 102 dikalikan 19 adalah 1938. Maka nampi sasih pada sisa 6 itu jatuh pada sasih Jesta. Sedangkan saat ini tahun Sakanya 1946. Dan kalau dibagi 19 dapat angka 102 dengan sisa 8. Nah,
Sisa 8 itu berarti nampi sasih di sasih Sade. Kalau bilangan tahun Saka dibagi 19, tidak ada sisanya, berarti tidak ada nampi sasih. Dari mana angka pembagi 19 itu? Rupanya leluhur kita di zaman dulu sudah berhitung bahwa posisi bulan di cakrawala akan kembali ke tempatnya semula dalam kurun waktu 19 tahun matahari atau 19 tahun surya. Ini penelitian astronomis yang sangat akurat dan sangat canggih dikuasai para leluhur kita. Lalu, apakah ada pengaruhnya dengan ala ayuning dewasa atau baik buruknya waktu dengan nampi sasih ini? Pengaruhnya tidak begitu banyak, karena dewasa atau hari baik untuk mayatnya yang berpedoman pada sasih hanya soal purnama dan tilem. Hari-hari lainnya, ala ayuning dewasa itu banyak dipengaruhi oleh wewaran, termasuk wuku. Kita tahu bahwa nampi sasih ini tidak berkaitan dengan wewaran atau wuku. Jadi hindari saja menggunakan purnama dan tilem pada saat sasih berkonotasi mala. Misalnya mau ngentek linggih atau melaspas tempat suci yang nantinya dikaitkan dengan adanya piodalan, hindari hal itu. Kalau purnama dan tilem di sasih mala itu dipakai, tegak odalan tentu kacau, karena tahun depannya tidak ada lagi odalan, karena tidak nampi sasih. Karena tidak setiap tahun ada sasih mala. Kebetulan pula di sasih Jesta dan Sade yang dipakai untuk nampi sasih memang tidak baik untuk berbagai keperluan niatnya. Untuk pawiwahan misalnya, banyak yang tidak memakai kedua sasih ini karena termasuk ala, artinya tidak baik. Pawiwahan di sasih Jesta disebut keherangan. Hidupnya selalu dalam keadaan panas, tidak pernah hidup yang adem. Pawiwahan di sasih Sade disebut kegeringan. Hidupnya sakit-sakitan. Nah, Jesta dan Sade saja tidak baik untuk ritual perkawinan. Apalagi ada malanya, mala Jesta atau mala Sade. Namun umat sedharma, kita juga jangan terlalu kaku. Kalau sangat terpaksa harus ada yadnya di bulan itu karena situasi tertentu, lakukan saja. Lagi pula agama bukan untuk mengekang. Ada cara-cara untuk menebus hari-hari yang tidak baik itu dengan mengaturkan pecaroan khusus. Jadi kalau ada orang kawin di sasih Jesta atau Sade, apalagi ada malanya, kalau memang sangat terpaksa sekali, ya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengaturkan caru penebus dewasa sebelum melangsungkan biakala. Demikian umat sedharma, sedikit urun rembuk saya soal nampi sasih secara sederhana. Saya tak menguraikan dasar sastra yang lebih menjelimet, maupun hitung-hitungan astronomi yang lebih rinci. Yang pasti para leluhur kita sudah sangat piawai dalam masalah astronomi. Bagaimana menyelaraskan antara tahun candra dan tahun surya secara ilmiah dan mengharmoniskan dengan alam semesta. Intinya, penyesuaian itu memang untuk mencari keharmonisan karena berkaitan dengan musim. Tentu saja sangatlah kacau kalau tidak ada nampi sasih. Akan terjadi sasih kase tiba-tiba muncul di bulan Desember yang banyak hujannya.
atau sasih kapat tiba-tiba datangnya di bulan Maret. Bisa-bisa nyepi tabrakan dengan tahun baru Masehi, tabrakan dengan Natal. Seperti Lebaran yang bisa saja terjadi di bulan apapun di tahun Masehi. Bisa jadi Lebaran tabrakan dengan Natal, tabrakan dengan tahun baru dan sebagainya. Karena Lebaran dan hari raya Islam umumnya selalu maju setiap bulan karena tidak ada napi sasi. Di umat Hindu tidak akan mungkin ada nyepi tabrakan dengan tahun baru atau tabrakan dengan Natal. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.